Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada video tentang materi kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber data, masukan data, dan kualitas data. Nah, nanti outline materinya adalah ada jenis data, kemudian sumber data, dan cara memasukkan data. Nah, jenis data dalam pengembangan SIG ini ada data spasial dan data atribut. Jadi data spasial itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada data vektor. Data ini bersumber dari peta topografi dan peta tematik lainnya. Nah, kemudian ada data raster yang bersumber dari hasil rekaman satelit atau pemotretan udara. Nah, kemudian data atribut itu bersifat sebagai deskripsi langsung atau sebagai tambahan dari data spasial. Jadi intinya data spasial itu adalah data petanya yang digunakan untuk aplikasi SIG. Nah, kemudian data atribut ini berisi keterangan dari si peta ini tadi. Nah, kemudian sumber data ini ada yang pertama dari data penginderaan jauh atau remote sensing, itu adalah data yang berbentuk citra atau foto udara, atau bisa juga non-foto. Nah, kemudian data lapangan atau data terestrial atau terrestris, itu adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan, karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Misalnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin, dan gejala gunung api. Nah, kemudian data ketiga adalah data peta atau map. Itu adalah data yang telah terekam pada kertas atau film. Bisa berupa peta geologi atau peta jenis tanah yang akan digunakan sebagai masukan dalam SIG. Nah, kemudian dikonversikan atau dirubah menjadi bentuk digital. Nah, kemudian data statistik itu bisa berupa data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan data sensus penduduk. Nah, data statistik ini bisa diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintah seperti BPS. Nah, data statistik merupakan data sekunder, yaitu data yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut. Nah, kemudian sumber data online ini ada beberapa portal, baik milik institusi pemerintah maupun swasta yang dia sudah menyediakan data-data baik berupa data spasial maupun data-data atribut. Di antaranya ini ada sig.bps.go.id. Nah, di sana ada data statistik, kemudian ada data petanya. Nah, kemudian ada tanahair.indonesia.go.id. Nah, ini merupakan situs yang dia menyediakan peta rupa bumi Indonesia. Nah, apa itu peta rupa bumi? Peta rupa bumi adalah peta yang menampilkan penampang di bumi. Jadi ini semua data peta di Indonesia ini sudah tersedia di situs ini. Nah, kemudian ada OneMap esdm.go.id. Nah, kemudian ada peta yang bisa dibuka, bisa di-download juga. Ini ada OpenStreetMap. Kemudian ada yang Google. Nah, Google Map. Kemudian ada data.go.id. Nah, berikutnya adalah www.diva-gis.org. Nah, ini merupakan data dari Esri. Jadi Esri menyediakan data, sekarang dialamatkan, datanya dipusatkan di sini. diva-gis.org/data. Nah, kemudian format data spasial itu formatnya bentuknya bisa berupa JPG, bisa berupa BMP, atau bisa serupa shapefile atau extensionnya adalah SHP. Nah, ini merupakan format data spesial yang disediakan oleh Esri, yang digunakan oleh Esri dan GIS yang ada di bawah Esri, yaitu ArcGIS. Nah, kemudian ada GeoPDF. GeoPDF ini adalah format database spasial. Nah, ini beberapa
aplikasi sudah mendukung GeoPDF yang yaitu Adobe Acrobat, Avenza Maps, Global Mapper hingga Quantum GIS. Nah, kemudian cara memasukkan data, nah ini melibatkan proses digitalisasi baik untuk data geografis maupun untuk data atributnya. Nah, kemudian untuk data atribut ini bisa dimasukkan dalam bentuk spreadsheet atau menggunakan sistem informasi atau database management system seperti MySQL, Oracle, dan sebagainya. Nah, untuk data geografis, ini ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama ada digitasi, yaitu merupakan proses konversi data spasial dari data hard copy atau kertas cetak ke format digital. Nah, kemudian ada pemindaian atau scanning, itu adalah proses memasukkan data dengan scanner. Nah, kemudian ada georeferencing, ini memasukkan koordinat ke peta hasil scan. Nah, georeferencing dan digitasi ini bisa dilakukan dengan tools GIS, baik itu Quantum GIS, ArcGIS, dan sebagainya. Nah, georeferencing itu sendiri apa? Nah, georeferencing adalah proses penyelarasan data spasial atau lapisan yang berbentuk file, baik itu poligon, titik, atau juga bentuk polyline. Ke bentuk file gambar seperti peta historis, citra satelit, atau foto udara. Nah, jadi pada proses ini ditetapkan koordinat dunia nyata untuk setiap pixel atau pada layar peta. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses georeference ini adalah pengetahuan tentang sistem koordinat, proyeksi peta, dan lain-lain. Jadi untuk kita mau melakukan georeferensi, kita harus tahu dulu sistem koordinat apa yang akan kita pakai sebagai acuan untuk melakukan georeferencing ini. Nah, proses georeferencing ini memerlukan titik kontrol, yaitu titik yang diketahui posisi permukaan bumi dan juga di peta lengkap dengan koordinatnya, yaitu lintang dan bujur. Nah, kemudian digitasi ini secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital meliputi objek-objek yang ada di dalam peta. Nah, proses digitasi secara umum dibagi dalam dua macam. Yang pertama, digitasi menggunakan digitizer, ini berupa alat ya. Kemudian digitasi on screen di layar monitor dengan program ArcView, Mapinfo, AutoCAD, dan lain sebagainya, atau Quantum GIS. Kemudian kualitas data yang diinputkan ke dalam GIS atau hasil dari GIS itu tergantung kepada adanya akurasi data, kualitas, dan adanya kesalahan atau error. Nah, komponen kualitas data ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur mikro dan unsur makro. Jadi pada unsur mikro itu ada keakuratan posisi, jadi lakukan proses georeferencing ini kita memasukkan koordinatnya, posisinya akurat atau enggak. Nah, kemudian keakuratan atribut atau keterangan data atribut yang dimasukkan ke dalam database. Nah, kemudian ke konsistensian logika. Kemudian resolusi pada peta yang digunakan, apakah resolusinya berkualitas baik atau tidak. Tentu saja kalau resolusi petanya itu buruk, maka petanya tidak bisa akurat. Nah, kemudian komponen kualitas data unsur makro ini adanya kelengkapan data. Jadi data yang dimasukkan itu harus lengkap supaya bisa dilakukan analisa. Kemudian waktu. Data yang terbaru itu terbarukan itu tentu saja jauh lebih berkualitas, lebih baik daripada data yang dihimpun pada waktu yang lama. Nah, kemudian latar belakang data. Data itu diambil dari mana? Nah, itu juga berpengaruh terhadap akurasi dan kualitas yang dihasilkan dari proses GIS ini. Oke, demikian penjelasan saya tentang data dan pemasukan data pada pertemuan kali ini. Nah, sampai jumpa pada
materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.